Pertanyaan itu adalah yang pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. Yang kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah yang mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Pahlawi? Sebutkan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Dan tetap NKRI harga mati. Debat Banten memang sudah paripurna, sudah selesai dan menyisakan banyak PR, banyak masalah yang belum teruraikan. Bahkan gara-gara adanya debat di Banten, mentalitas para muhibbin itu muncul lagi. Buktinya apa? Maraknya persekusi, maraknya intimidasi. Terus mereka menjadi berbangga diri. Ya. Debat Banten memang selesai, tapi nasab Pahlawi tak tertolong. Nah, ini ada tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Menarik, mungkin untuk pertama kali diadakan di Banten sebuah debat terbuka mengenai suatu masalah yang melibatkan para kiai sepuh. Dalam debat itu, penulis mengirim tulisan berisi narasi hipotesa penulis tentang terputus dan tertolaknya nasab Pahlawi untuk dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Apakah debat itu mampu untuk mencari penyelesaian dan jawabannya? Sebelumnya penulis ini, tulisan penulis yang dibacakan oleh Al-Ustadz Abdul Aziz LC.MH, Problematika Nasab dan Sejarah Para Habib, oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebelumnya saya memohon maaf kepada panitia silaturahmi akbar bedah nasab Wali Songo yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada 5 para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak tersambung kepada Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut, silahkan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu pertama, buku Menakar Kesohehan Nasab Habib di Indonesia. Kedua, buku Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Pahlawi bin Ubaidillah. Dan yang keempat, I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Mukhtar Abdullah Mukhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada panitia, para kiai dan seluruh para peserta, saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Di antaranya, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9, ditulis oleh Habib Ali Asyakron.
kitab As-Suluk pun sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman tidak mereportasi hijrahnya Ahmad bin Isa. Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, diperlukan sumber sezaman atau yang mendekatinya yang menyebutkannya minimal kitab yang lebih tua dari As-Suluk 732 Hijriah. Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sumber-sumber primer tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada zaman-zaman Ubaidillah dan Alawi, tetapi tidak ada satupun yang menyebut nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Sama seperti tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Seperti kitab Sirru Silsilat Al-Alawiyah 341 Hijriah, kitab Muntaqilah At-Tolibiyah 400 Hijriah, kitab Tahdzib Al-Ansab 435 Hijriah, kitab Al-Majdi 490 Hijriah, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah 597 Hijriah, kitab Al-Fakhri 614 Hijriah, kitab Al-Asiri 709 Hijriah, kitab Al-Thabat Al-Muson 787 Hijriah, kitab Umdatut Thalibin 828 Hijriah. 9 kitab nasab itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Keluarga para Habib dari Tarim sekarang ini bukanlah Ba'alawi yang disebut kitab As-Suluk. Ba'alawi itu adalah keluarga Bajadid yang pertama menisbahkan keturunan Faqih Muqaddam, merupakan bagian dari keluarga Ba'alawi adalah Habib Ali Asy-Syakron wafat 895 Hijriah, yang berasumsi bahwa Abdullah yang disebut kitab As-Suluk itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Lalu Jadid, sosok historis yang disebut As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa itu dikatakan oleh Habib Ali Asy-Syakron sebagai kakak dari Alwi. Untuk ketersambungannya, para keturunan Faqih Muqaddam sebagai bagian keluarga Ba'alawi yang disebut As-Suluk itu diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebut bahwa Jadid mempunyai anak bernama Alwi. Abdullah leluhur Jadid itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isa karena ada kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa itu hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original yang lebih tua dari tahun 597 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Juga agar keturunan Faqih Muqaddam sah disebut Ba'alawi, diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732 Hijriah yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik kakak bernama Alwi. Sumber-sumber yang berupa kitab atau manuskrip yang lebih tua, yang lebih muda mulai abad 9 sampai hari ini yang mengisbat nasab Ba'alawi tidak bisa dijadikan sumber dalil jika bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua. Maka jika forum ini dapat menjawab 3 pertanyaan yang di bawah ini, maka nasab para Habib sah menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW secara kajian literatur kitab. Jika 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka para habaib itu secara kajian literatur kitab bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: yang pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan.
Yang kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah yang mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Pahlawi? Sebutkan. Demikian sumbangsih saya dalam acara yang mulia ini. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir. Cempaka 25 Agustus 2023, Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari 3 pertanyaan yang penulis ajukan tersebut, tidak satu pun berhasil dijawab oleh para pendukung nasab Habib yang hadir dalam acara debat itu. Dan sudah barang tentu tidak pula berhasil membawa kitabnya. Dengan demikian nasab para Habib tetaplah mungkotik dan mardud. Wallahu a'lam. Memang benar apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin. Cuma di debat Banten kemarin cuma keras suaranya, tetapi dari pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan dari Kiai Imaduddin, 3 pertanyaan tersebut tidak mampu satupun dijawab. Terus yang menang siapa, yang kalah siapa? Biarlah netizen yang menilai sendiri. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.